Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar buat teman-teman pejuang NIP dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan membahas mengenai pemberkasan CPNS, yang mana ada kemungkinan pemberkasan CPNS ini akan dilakukan secara digital atau online teman-teman. Jadi buat teman-teman yang lolos ke tahap pemberkasan bisa simak terus video ini. Dan sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa kami ingatkan kembali buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat info-info terbaru seputar pemberkasan CPNS ini. Baik teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan. Terkait ketentuan pemberkasan CPNS ini, kemarin pihak BKN telah melakukan rapat koordinasi teman-teman yang menghasilkan beberapa informasi penting, diantaranya yaitu yang pertama, rekonsiliasi integrasi nilai SKD dan SKB dijadwalkan pada tanggal 19 sampai 23 Oktober 2020. Nah, jadi ini sesuai dengan jadwal yang ditetapkan di awal teman-teman, yaitu rekon integrasi nilai SKD dan SKB tanggal 19 sampai 23 Oktober 2020. Dan untuk mekanisme integrasi nilai SKD dan SKB ini sesuai informasi rekon kemarin, yaitu dapat dilakukan secara virtual atau daring atau tatap muka di BKN Jakarta. Kemudian yang kedua yaitu jadwal pengumuman tanggal 30 Oktober 2020 tentatif. Nah, jadi berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan di awal, di mana rekon SKD dan SKB ini tanggal 19 sampai 23 Oktober 2020. Kemudian pada tanggal 26 sampai dengan 28 Oktober ini adalah penyampaian hasil seleksi. Kemudian pada tanggal 30 Oktober hari Jumat ini adalah pengumuman resmi siapa saja yang berhak melaju ke tahap pemberkasan NIP. Kemudian pada tanggal 1 sampai dengan 30 November 2020 ini adalah usul penetapan NIP. Kemudian yang nomor 3 yaitu pemberkasan CPNS direncanakan dilakukan secara digital. Nah, jadi dalam rekon kemarin BKN juga membahas tentang pemberkasan yang direncanakan secara digital teman-teman dengan menyampaikan soft file. Kemudian ini adalah beberapa pertanyaan dari pelamar teman-teman. Yang pertama yaitu, Min, apakah benar pemberkasan dilakukan secara digital atau online? Nah, jadi berdasarkan rekonsiliasi kemarin dan berdasarkan postingan dari beberapa BKD, kemungkinan besar iya teman-teman, tapi teman-teman tunggu ketentuan lebih lanjut. Mengingat penyebaran virus COVID-19 ini masih tinggi, jadi kemungkinan besar BKN ini akan melakukan inovasi baru teman-teman dalam seleksi CPNS ini dengan melakukan pemberkasan secara digital, yang mana nanti dokumen-dokumen atau berkas-berkas asli yang dibutuhkan dalam pemberkasan CPNS seperti ijazah, transkrip nilai, KTP, dan berkas-berkas lainnya nanti dibuat digital dan akan dikonversi ke dalam bentuk digital file dan disimpan dalam digital storage. Dan manfaat dari pemberkasan CPNS secara digital ini adalah efisiensi biaya teman-teman, karena mengurangi jumlah pemakaian kertas dan juga berkurangnya tumpukan kertas atau dokumen pada suatu ruangan kantor. Dan juga efisiensi waktu dan tenaga teman-teman dalam distribusi maupun pencarian dokumen yang diperlukan. Dan juga menjamin keamanan dari dokumen pemberkasan tersebut. Jadi teman-teman persiapkan saja dan tunggu ketentuan lebih lanjut. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa saja yang bisa membatalkan kelulusan peserta Min? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Nah, jadi tahap pemberkasan CPNS ini merupakan bagian dari seleksi teman-teman. Jadi masih ada kemungkinan untuk gagal atau tidak lolos. Dan ada beberapa ketentuan yang dapat membatalkan kelolosan CPNS ini, yaitu yang masuk dalam kesalahan-kesalahan fatal yang berkaitan dengan syarat seleksi CPNS. Contohnya seperti ijazah tidak sesuai. Misalkan yang dibutuhkan adalah S1 Matematika, tapi ternyata setelah dicek ijazahnya adalah S1 Pendidikan Matematika. Nah, ini sudah tidak sesuai teman-teman. Contoh lagi misalnya seperti nilai akreditasi tidak sesuai. Misalkan dia melamar di formasi cum laude, tapi setelah dicek nilai akreditasinya ternyata C. Nah, kesalahan seperti ini yang akan membatalkan kelolosan CPNS teman-teman, yang berkaitan dengan syarat yang sudah ditentukan oleh masing-masing instansi. Lain halnya kalau kesalahan yang masih bisa diperbaiki itu tidak sampai membatalkan teman-teman, misalnya seperti nama tidak sesuai atau salah input di SSCN. Jadi kesalahan-kesalahan seperti ini tidak sampai membatalkan kelolosan teman-teman.
Kemudian pertanyaan yang ketiga, Assalamualaikum, izin bertanya Min, apakah CPNS tahun ini ada penambahan poin untuk putra-putri daerah? Nah, jadi sesuai Permenpan nomor 23 tahun 2019 untuk CPNS tahun 2019 ini tidak ada penambahan poin, teman-teman. Jadi baik itu peserta putra daerah maupun peserta luar daerah semua sama. Hanya saja nanti ada surat pernyataan yang harus teman-teman tanda tangani dan bermaterai yang menyatakan bahwa siap mengabdi dan tidak akan mengajukan pindah dari daerah tersebut selama 10 tahun. Nah, jadi teman-teman harus mengabdi 10 tahun terlebih dahulu baru bisa mengajukan pindah ke luar daerah. Jadi seperti itu. Kemudian pertanyaan yang keempat, maaf izin bertanya, apakah memang benar ada optimalisasi formasi kosong Min? Saya cek BKD setempat, jawabannya belum ada informasi. Nah, untuk optimalisasi formasi kosong ini sesuai Permenpan nomor 23 tahun 2019, ini sudah jelas teman-teman. Di sana sudah tertera jika ada formasi yang belum terpenuhi dapat diisi oleh pelamar lain yang melamar pada jenis formasi lainnya dengan jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan atau lokasi formasi yang sama serta memenuhi passing grade SKD formasi umum dan berperingkat terbaik. Itu untuk instansi pusat. Kalau untuk instansi daerah, jika masih belum terpenuhi juga, maka formasi kosong tersebut bisa diisi oleh pelamar yang memilih unit penempatan atau lokasi yang berbeda. Dan itu merupakan wewenang dari Pansennas yaitu BKN teman-teman. Jadi optimalisasi formasi kosong ini dilakukan oleh sistem BKN. Teman-teman tinggal tunggu saja nanti pengumuman resminya. Dan mengenai lokasi akan ditempatkan di lokasi formasi kosong di daerah mana itu sudah dari sistem BKN teman-teman. Jadi teman-teman tidak bisa memilih, teman-teman tinggal tunggu saja pengumuman resminya nanti. Jadi seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kelima, jika ada pelamar yang dibatalkan dari kelolosannya, apakah ada kesempatan peringkat 2 untuk mengisi Min? Nah, jadi apabila nanti ada peserta yang telah dinyatakan lulus kemudian gagal dalam pemberkasan atau mengundurkan diri, maka untuk mengganti posisi tersebut, PPK mengambil nama peserta seleksi urutan selanjutnya dari peringkat tertinggi sesuai hasil integrasi nilai SKD dan SKB pada lowongan formasi jabatan dan ditetapkan dengan keputusan PPK. Kecuali apabila nanti ada peserta yang telah dinyatakan lulus dan sudah ditetapkan NIP-nya, kemudian mengundurkan diri, maka kebutuhan jabatan yang lowongan tersebut dibiarkan kosong teman-teman dan akan dianggarkan pada penetapan kebutuhan jabatan tahun anggaran berikutnya. Jadi seperti itu. Baik, itulah beberapa informasi terkait pemberkasan CPNS ini teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.